semuanya, selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Setelah sekian minggu ya, kita nggak syuting karena lihat dong ini abis renovasi, ini lihat nggak sih catnya berubah warnanya, TV-nya lebih gede. Jadi beberapa minggu ini nggak syuting dulu karena kita beres-beres ya di sini. Dan hari ini kita juga kedatangan bintang tamu ya. Setiap minggunya kita ada bintang tamu untuk nanti akan dikupas. Wow. Coba aku pegang tangannya. Boleh. Oh enggak, dia nggak keringet dinginnya. Keringet panas. Jadi setiap bintang tamu nanti kita akan bercerita dulu. Kita akan tanya-tanya tentang persoalan karena semua yang ketemu sama Mas Bro ini tidak baik-baik saja. Pasti itu. Ya, aku tidak akan tanya bagaimana kabarnya. Sudah baik, sudah pasti tidak baik-baik saja. Yang bertemu dengan Ferry Cowboy ini pasti sedang di ujung tanduk, entah persoalannya apa. Pokoknya lagi mentok. Nah, baru ketemu sama lo, Mas Bro. Gak pernah kan lo ketemu yang persoalannya biasa aja? Nggak pernah ketemu yang nggak ada persoalan. Oh. Setiap ketemu nyusahin mulu, nyusahin semua. Iya gitu ya, nyusahin mulu. Nanti ya gitulah pokoknya ya. Di balik kelebihan yang dititipkan Tuhan ke Mas Bro ini, banyak juga bebannya yang Mas Bro yang harus dipikul. Oke, bintang tamu hari ini yang ngundang nggak datang ke sini, tapi masih temennya dari Mas Diksi juga. Ini kemarin juga jadi bintang tamu ya. Mas Ivan. Mas Ivan dan Mbak Mbak Lulu. Terima kasih sudah ngajak teman-temannya ke sini ya. Teman-teman yang di kantor yang kusut-kusut disuruh kamu datang ke sebuah jawaban biar kerjanya lebih semangat gitu ya. Mungkin akhir-akhir ini sering dilihat cemberut terus gitu. Iya sih. Iya, pusing garu-garu kepala terus gitu ya. Garuk jidat. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan buat Mas Febrianto Sugeng Nugroho. Selamat datang. Ya, selamat datang. Tetap Thank you. tersenyum Ya. walaupun hati merindu. Jadi ini panggilannya Mas Brian. Mas Brian. Ya. Mas Brian itu satu kantor sama Mbak Lulu. Mbak Lulu. Ya. Sudah berapa lama? Aku udah tahun lebih sih, udah masuk tahun ketiga ini. Masuk tahun ketiga. Di bagian apa itu, Mas? Aku di digital marketing. Di digital marketing. Sebelumnya kantor yang sama juga? Kalau sebelumnya beda, tapi masih di Jogja juga. Dulu di sosial media spesialis gitu. Jadi ngelola sosial medianya perusahaan gitu. Oke, ini masih bersambungan dengan kuliahnya, masih satu judul ya? Kalau untuk kuliahnya manajemen pemasaran. Gitu. Oke, masih nyambung. Masih nyambung. Masih Nah, nyambung. ini Masih Mas terarah, masih tersusun. Selamat datang, Mas Ivan, Mbak Lulu. Kok Lulu? Luna Karika dong? Luna. Punya nama panggung Punya dia. nama panggung. Iya. Ini ya teman-teman yang kusut di kantor diajak semua ke sini. Kemarin Mbak Via yang kemarin ya diajak ke sini. Sekarang Mas Brian. Nah, tadi Mas Bro sebelum kita syuting itu sempat bercerita-cerita ya. Ternyata kalau di kantor itu sebenarnya tidak ada yang terlalu bikin pusing. Iya. Tapi kalau Mas Brian ini lebih ke persoalan di keluarga gitu. Mas Brian dari kecil di Jogja? Iya, dari kecil di Jogja. Dari kecil Lahir di Jogja. Gede di Jogja gitu. Tinggalnya sekarang? Tinggalnya di Banguntapan, Jalan Wonosari. Tinggal bareng sama
orang tua, tinggal sendiri? Kalau aku sih sekarang tinggal sama orang tua, tapi kalau buat tidurnya kadang aku kasih kayak menclok-menclok, pergi-pergi, pindah-pindah gitu. Heeh. Oke. Mas, berapa bersaudara? Aku 6 bersaudara. Heeh. 6 bersaudara. Kandung? Beda. Beda. Kalau untuk yang kandung sih sendiri aja. Oh gitu. Yang lain beda bapak. Yang 5. Oh, anak gitu. tunggal ya Ya, anak tunggal. jatuhnya ya. Anak tunggal. Nah, Mas ini kan sekarang sendirian ngekos gitu ya. Ikut di rumah saudara sih. Ke saudara. Oke. Dari kecil Mas tinggalnya sama siapa? Aku dari kecil tinggalnya sama Simbah di Gunung Kidul. Gitu. Berarti Gitu. yang membesarkan Mbak. Iya, Simbah. Dari kecil berarti sudah nggak ini ya sama. Ya, udah nggak sama ibu. Oke. Gitu. Masih ada ibu. Ibu masih ada Masih ada, itu anaknya 5 dari bapak yang baru. Oke. Jadi Mas Brian ini masih dalam pertanyaan gimana ya caranya untuk bisa akur, gitu. dan nyambung terutama dengan ibu. Karena kalau untuk komunikasi itu lebih nyaman dengan Simbah. Mbak. Itu pasti kan Mas Bro kalau sama orang tua ya, walaupun nggak pernah ketemu, walaupun ada persoalan ini dan itu kan hati kecil nih. Iya. Tetaplah orang tua kan. Iya, pengennya nyambung, pengennya akur gitu. Tapi sampai sekarang belum bisa. Berantem mulu. Ya karena apa ya? Karena mungkin pertama beda cara berpikirnya, terus berbeda cara ngomongnya, berbeda cara ngadepin masalahnya kayak apa gitu. Kalau dari dulu kan memang dari kecil sama Simbah itu kan udah ya mungkin karena memang dari kecil bahkan itu disambung ASI sama Simbah itu kan juga mungkin udah chemistry-nya udah jadi satu gitu loh. Tapi kan kalau sama ibu udah umur berapa bulan ya itu udah ditinggal ke Jogja gitu. Dan sampai gede sampai SMA pun masih sama Simbah, terus aku ke Jogja itu juga karena mungkin nggak ngefeel gitu loh sama ibu gitu, sama keluarga gitu. Jadi udahlah mending aku ngekos sendiri aja, aku pengen daripada nanti aku nggak nyaman gimana gitu, ya udahlah aku pengen sendiri aja gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau Mas Brian ini sendiri gimana sih Mas Bro orangnya? Mungkin karena perjalanan hidup ya, kadang-kadang kita itu suka lupa sama diri kita sendiri aslinya tuh gimana gitu kan. Gimana kalau bicara pribadinya nanti aja dulu. Oke. Nanti kita ngobrol pribadinya. Tapi kalau zaman sekarang ini susah. Dari zaman dulu sih. Tolak ukur hidup kita ini kan keberadaan kita. Oke. Bukan kalau misalkan ada bicara tentang kebaikan, bicara tentang kasih sayang, bicara tentang menghargai, bicara tentang menghormati, menurutku saat ini dan sebelumnya tuh bungkusnya doang gitu. Gampang loh kalau mau diperhatiin. Dompetmu mesti tebal, pekerjaanmu mesti wah kan, dan lo mesti kaya raya kan, gitu aja kalau zaman sekarang mah. Lo punya tahi lalat satu pun orang ngeliat kalau lo berduit. Paham kan? Iya. Dan ini ada di tahi lalat yang dulu nih. Kayaknya numbu tahi lalat lagi. Itu karena dompet muda tebal. Tapi selama dompetmu tipis itu kadang-kadang basa-basi. Oke. Jadi lo harus jadi sukses. Iya. Lo harus jadi sukses, lo harus jadi hebat. Itu satu-satunya cara. Iya, sekarang ini begitu. Zaman sekarang ini seperti itu. Jadi sudah ikatan itu kadang-kadang judul gitu. Oke.
Salah satu contoh kita bicara tentang waris misalnya. Mm-mm. Kan sudah ada aturan hukum dan agama, Iya. kan? Mm-mm. Tapi kenapa ribut mulu? Ya, karena pengen dapat. Kenapa ribut mulu dan kenapa tiap saat nyembah Tuhan pula? Berdoa pula sama Tuhan. Kalau bisa bagian ini aku semua Tuhan, diajak berencana Tuhan. Udah tahu salah. Aduh. Iya. Jadi bukan karena salah lo, bukan karena salah ibumu menurutku atau salah siapapun. Saat ini tuh sudah seperti itu, ikatan tuh seperti itu. Oke. Lo datang ke sini naik Mercy, wangi, pasti kami semua di sini repot ngasih tempat duduk buat lo, paham nggak? Iya. Heeh. Lo datang ke sini pakai sendal jepit, Mm-mm. rada bau dikit, kurasa orang di sini akan repot semua, nggak ngelihat lo gitu, paham nggak? Iya, oke. Nah kita tutup aja semua jawaban. Wabillahi taufik wal hidayah. Segitu doang ya. Iya, Makasih. iya gitu, paham nggak? Dikit aja. Iya, paham. Nah, jadilah bernilai berarti. Oke. Jadilah Iya. sukses. Oke. Nggak usah tergantung ke orang. Jadilah hamba Tuhan yang qiyamuhu binafsihi, berdiri di atas kakinya sendiri. Oke. Dari dulu tuh apa ya? Ya kadang ya mungkin belum lama sih aku kadang masih kepikiran durhaka nggak ya, kayak gini durhaka nggak ya. Tapi belum lama ini kayaknya nggak deh, gue aja juga dulu juga orang tua gue kayak gini ke gue, terus gue sekarang kayak gini ya mungkin dari istilahnya ini tuh buntut dari lu ke gue gitu. Nah itu jadi sekarang nggak tahu nih hitungan durhaka atau enggak segala macamnya. Kalau gitu. aku nyaranin berat sebenarnya, yang saranku ini berat. Aku tuh paling takut kasih saran gitu. Karena saranku tuh selalu bertolak belakang. Tapi prinsipnya seperti ini. Semut itu lumpuh karena gula. Oke. Lihatlah, semakin banyak makan gula, semut itu semakin lumpuh. Manusia itu lumpuh oleh kebaikan. Oke. Jadi walaupun kita bakal dibangsatin, walaupun kita bakal dibiadapin, walaupun kita nggak dipandang, walaupun kita nggak dilihat, tetap aja kita baik. Oke. Berat kan saranku? Iya. Karena udah ketanam kesel duluan. Enggak, gitu. karena gini, Kadang-kadang. aku ngomong begini, aku gudangnya. Aku ini gudang difitnah, gudang disalahin, gudang dicemooh, aku ini gudangnya. Jadi andai kata aku ini jadi narasumber di sini, bukan karena aku punya karunia semata, tapi karena aku mengalami itu semua. Oke. Tapi aku tetap baik. Nanti aku cerita aja sama Tuhan. Mereka yang jahat, aku kan enggak, Tuhan. Banyak orang bilang gini, Per lo baik banget. Sebenarnya bukan baik. Hidup di dunia ini kan ada dua jalan. Jalan baik dan jahat. Aku memutuskan untuk jadi orang baik. Artinya apapun konsekuensinya. Jadi aku tidak pernah mengenal take and give, itu tidak pernah mengenal. Oke. Yang namanya balasan itu aku tidak pernah mengenal. Karena aku memutuskan jadi orang baik. Salahnya aku itu mungkin. Jadi salah. Itu salah ya? Ya. Karena aku sering dianggap bodoh gitu. Sudahlah dikecewakan, sudah disakiti, tetap baik. Karena keputusanku jadi orang baik gitu. Jadi mau tak mau aku harus baik gitu. Ya, tapi aku juga sama sih Mas kayak gitu. Nah ya sudah, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi beban itu karena kita berharap hal sebaliknya. Dirimu mengerti Birgi, tapi Birgi tidak mengerti dirimu. Akhirnya nggak enak hati. Iya. Dirimu paham Birgi, Birgi tak paham dirimu. Akhirnya berat. Iya. Dirimu baik sama Birgi, bahkan sangat, Birginya tidak. Akhirnya kecewa. Iya, seringnya gitu sih. Nah, harusnya jangan. Jangan, Berbuat baik aja. Kan ada yang menilai di dunia ini. Yaitu Tuhan. Kalau enggak ya udah enggak gitu Ya ya. sudah.
bodo amat. Karena apa kalau yang- kalau berharap balasan tuh capek dan menggerutu ujungnya. Paham nggak? Nah, lo Iya. tuh begitu menggerutu. Walaupun secara tampak tidak. Iya sih. Nah, itu kan. Nah, itu Tapi mulai dalam baca hati. tuh. Udah mulai baca itu. Dalam hati gerutu gitu. Soalnya kadang ya misal ya nih. Sekarang gini, Hah? lo orang baik misalnya, Mm-mm, terus lo bertemu orang jahat, mm-mm, ujung-ujungnya lo kesal, mm-mm. ujung-ujungnya lo ngamuk, ujung-ujungnya lo mungkin mabok, ujung-ujungnya mungkin lo celaka. Masa lo jadi jahat oleh orang jahat? Mau nggak? Enggak dong. Nah itu udah keikut tuh lo gara-gara orang jahat. Keikut kesal. Ya kan keikut kan? Keikut akhirnya ingin membalas Iya. gitu. Nah kan, kenapa Brian? Iya tuh gue udah capek. Dia melihat juga enggak. Lo kenapa lo mabok? Iya itu gue udah setia, dia nggak setia. Oh berarti kita hancur oleh orang jahat ya? Hmm. Aku selalu ngomong begini, cuma mungkin disepelein. Kalau mau memerangi kejahatan, Mm-mm. rame-ramelah berbuat baik. Oke. Bukan membicarakan kejahatan. Mm-mm. Nah sekarang ini membicarakan kejahatan. Itu salah, itu ini. Padahal dia sendiri jadi jahat. Ilmu loh, ilmu. Nggak ada Iya. di kurikulum. Nggak ada. Sebelum baca kepribadianmu ya. Mm-mm. Sebelum baca apa persoalanmu. Mm. Masa barulah dimulai dibaca-baca. Itu. Jadi akhirnya lama-lama ujungnya lo hancur. Ujungnya lo nggak semangat kerja, ujungnya lo menggerutu. Sementara yang lo kesalin nggak berubah. Malah tambah parah. Karena berharap tadi ya. Aku selalu ngomong lucu sama Bill gini. Jadilah jahat karena lo inginkan. Tapi jangan jadi jahat karena pengaruh orang. Oh. Itu kebodohan. Nah banyak manusia itu jahat, Mm-mm. sesat, ngerusak diri hanya karena pengaruh orang, rasa kecewa. Rasa kecewa. Itu kebodohan. Nah lo di titik itu lo akhirnya malas kerja, akhirnya kayak nggak punya tujuan. Berharap sesuatu karena berdasarkan judul, paham nggak? Iya. Ya karena mungkin ya itu sih. Kurang baik apa Tuhan tuh dengan iblis, dengan jin? Apakah dia berhenti jadi Tuhan? Enggak. Allah itu maha, karena lo keyakinannya Islam, Kristen apa-apa. Islam. Allah itu maha besar kan? Iya. Nah iblis mengkhianatinya. Kenapa nggak dirubah? Karena oleh Allah kan? Paham nggak? Iya. Allah aja dikhianati, apalagi kita. Nah, ngapa mesti sakit hati? Nah, itu kalau orang cerdas ngomong tuh kayak gitu. Jelas kan? Iya. Iya kan? Iya. Sebentar lagi akan kuciptakan makhlukku yang bernama manusia, hai jin dan malaikat. Terus malaikat nanya gini, ini ada sambungannya dengan persoalanmu, dengarkan aja. Kata malaikat, kenapa mesti nyiptain manusia? Kan ada aku, ada jin. Nah, nanti akhirnya dipanggil tuh manusia oleh Allah tuh. Hei manusia sini. Jadi ada jin, ada malaikat, ada manusia. Malaikat ditanya oleh Allah tuh, apa itu? Nggak tahu. Apa itu? Nggak tahu. Yang tinggi itu apa? Nggak tahu. Jin, mana peduli. Giliran manusia, apa itu? Nangka. Apa itu? Pepaya. Apa itu? Bintang. Nah itulah gunanya kuciptakan manusia tuh. Untuk mengetahui yang tidak kalian ketahui. Jin nih iri dengki nih. Nanti kalau diciptakan manusia tersisi kita. Nanti kalau selesai kuciptakan, sujudlah kalian. Kata jin, aku dari api.
Manusia dari tanah tinggian aku. Nah, karena iri dengki. Allah yang maha saja. Iblis berani-beraninya mengkhianati. Berhadapan dengan Allah yang maha saja. Yang namanya iri dengki itu tidak memandang, tetap aja dia mengkhianati Tuhan. Walau akhirnya dikutukkan, dilaknat. Allah yang maha saja begitu, apalagi kita manusia. Jadi jangan sakit hati banget gitu maksudku. Intinya tuh itu. Oke. Gitu. Dibawa enjoy aja. Orang disebut orang baik tuh kalian nih paham nggak? Disebut orang baik itu sejahat apapun yang dialami tetap aja baik. Itu orang baik tuh. Sebaik apapun yang kita lakukan tetap aja dia jahat. Nah, itu orang jahat. Nah, lo sebentar lagi jadi orang jahat karena kesal, karena gerutu, karena malas, karena sedih, karena kecewa. Ujung-ujungnya lo hancur. Begitu lo hancur, yang lo kesalin pun nggak berubah. Sudah jatuh ketiban tangga, mau nggak lo kayak gitu? Nggak mau. Nah ya sudah, mikirlah. Itulah kenapa mesti datang ke sebuah jawaban biar cerdas. Kalau di tempat lain kan lo pasti disuruh sabar kan. Iya. Ya semua orang ngerti sabar. Sabar. Sabar, tenang, jangan gitu. Nah, gitu. Lo cerdas menurutku. Lo nalar orangnya. Lo pekerja keras. Lo bisa menyenangkan banyak orang kehadiranmu. Tapi hanya karena sesuatu yang lo harapkan belum lo dapat, akhirnya lo hancur. Mau? Enggak. Ya kenapa? Tapi katanya enggak, tapi kondisinya kayak gitu sekarang. Berarti mau. Ya nanti kudoakanlah biar lo cepat hancur. Ya jangan. Oh, jangan. Jangan. Kira-kira cepet bagus, baik. Nanti kok hancur, jangan. Aduh. Itu beneran nanti, jangan. Silakan engkau benci diriku, silakan semua orang membenciku. Aku begitu. Silakan semua orang membenciku, silakan semua orang memfitnahku, silakan semua orang menyepelekanku. Namun apapun itu aku tidak akan mau hancur. Oke. Emang kalian siapa? Aku jatuh cinta sama Birgi, aku sayang sama Birgi. Tidak ada yang lain di hatiku selain dia. Kemudian dia tinggalkan aku. Terus aku hancur. Emang dia siapa? Aku harus celaka dengan sesamaku, oleh sesamaku. Tapi kalau dengan Tuhan, nah baru ampun aku. Baru nyerah aku. Kalau sesama manusia terus kita jadi blow on, berarti kita yang blow on. Paham nggak? Iya, oke. Nah, itu hidupmu tuh. Makanya hidupmu tuh nggak jelas. Mau ke kanan, apa ke kiri, apa ke belakang, apa ke depan. Karena rasa kecewa, rasa tersia-siakan, rasa tidak dilihat, rasa tidak dipandang. Suatu hari aku berdoa kepada Tuhan atas penderitaan hidupku. Ya Allah ya Rabbi, gini-gini amat hidupku. Padahal perasaanku udah baik. Allah jawab, jangankan engkau Per, aku pun kadang dipertanyakan oleh manusia keberadaanku. Oh iya juga ya. Jangankan dirimu yang cuma hambaku, Peri. Aku sebagai Tuhanmu aja sampai detik ini diobservasi oleh hamba-hambaku yang lain tuh. Keberadaanku tuh benar apa enggak? Makanya ada yang banyak-banyak kepercayaan. Ada yang nggak percaya Tuhan, ada yang ateis. Itu bukti nggak percaya semua. Karena kenapa? Karena Tuhan itu mau diposisikan sebagai dirinya manusia. Paham nggak? Iya. Kan gitu. Oh, oke. Ya mungkin nanti pembahasan yang kedua yang aku mau konsultasiin itu yang terkait Tuhanan juga sih. Nah iya, aku tuh berusaha. Aku berusaha menetralisir. Ini penonton rusuh di sini. Sabar. Sabar Bu Luna. Berusaha menetralisir hatimu Iya. biar jangan hancur gitu.
Oke. gitu. Jangan hancur. Nah lo tuh hancur karena kenapa sih hidupku kayak nggak ada nilainya, kenapa kayak nggak ada dilihat, sejelek apapun aku ini anak, sejelek apapun itu ibu, nggak usah heran kenapa manusia ini di dunia, karena pengkhianatan iblis yang bawa pengaruh ke manusia, kan gitu. Digodalah oleh iblis Dam, kan Nabi Adam kan. Ha-ha. Kalau Allah memang percaya kepadamu, kenapa ada satu yang dilarang? Kan begitu kan kata Allah tuh. Silakan engkau kuasai surgaku, silakan engkau nikmati surgaku, tapi ada satu tempat yang tidak boleh engkau ke sana. Nah si iblis nih Dam, ya iblis, kalau memang Allah percaya kepadamu, kenapa ada satu yang dilarang? Berarti kan tidak benar-benar percaya dong. Nah itu hebatnya iblis tuh. Nah sekarang ini iblis berwujud manusia banyak yang model gitu. Banyak. Jadi regenerasi iblis semua. Oke. Jangan-jangan dia bohongin orang loh. Masa sebulan udah bisa beli motor? Nah kan. Jadi iblis tuh udah berhasil sekarang ini. Dia sama gue doang kesal. Karena kan dikasih tahu rahasianya. Nah terus ya juga ya kata Adam. Terus kata Hawa, ya juga Dam. Kalau Allah emang percaya, tentunya nggak ada yang dilarang. Ayo kita ke sana, buah huldi ya bahasanya ya. Jangan Hawa, itu perintah Allah. Kalau kau tidak nurut, berarti kau tidak cinta dengan aku. Hawa nih Hawa ya, Hawa tuh. Hawa dengar ini lagu nafsu serakah. Nah Adam ini karena saking cintanya dan tak mau menyakiti, Adam pula. kenapa terpengaruh itu? Adam. Nah akhirnya dilihat buah huldi itu, dilemparkan oleh Tuhan ke dunia. Jadi kita di dunia ini berkompetisi untuk jadi baik agar kembali ke tempatnya lagi. Oke. Nah, itu mungkin beda penjelasan di sini karena memang nggak ada di kurikulum ini, Iya. nggak ada tahunnya gitu. Jadi kita di dunia ini untuk berkompetisi biar balik lagi ke tempat asalnya. Itu. Nah gara-gara Adam terpengaruh dan Hawa, kebetulan Hawa cantik pula. Ya Allah. Itu dia, ya ampun. Dari ya Tuhan jadi ya Hawa ya Hawa. Tidak hanya cantik, mungkin seksi pada waktu itu. Waduh, bukan lagi. Bukan lagi. Ya. Akhirnya dikhianatilah Tuhan oleh Adam. Didengarlah Hawa ngomong tadi kan. Nah, dilaknatlah kita. Nah, jadi iblis sudah tidak mendengar Allah. Nah, manusia pertama saja sudah tidak mendengar Allah. Manusia kedua yaitu Hawa sudah tidak mendengar Allah. Tidak seperti yang seharusnya. Nah, kalau sekarang ini seperti itu, mbok nikmati aja. Gitu. Karena awalnya juga emang begitu. Tapi intinya jangan hancur. Itu. Jangan hancur ya. Itu. Nah, lo hancur. Sudahlah hidupmu sebatang kara sendirian. Lo hancurkan pula mau kemana lo. Gitu. Paham nggak? Iya. Tapi Mas Bro, begini. Kalau ada orang yang akhirnya kita sudah baik, taunya dibalas kebalikannya. Terus kan jahat banget sih, gitu kan pasti ya. Jahat banget sih. Ketemu lagi yang lain seperti itu juga. Jahat banget sih sampai akhirnya. Memangnya ada Mas Bro, orang, manusia itu yang memang jahat aslinya? Nggak ada. Berarti semua orang aslinya tuh Baik. baik. Oh, oke. Cuma karena dipengaruhi kan waswi sufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akan kugoda anak cucu Adam dari manapun. Akan kutumbuhkan prasangka, akan kutumbuhkan iri dengki, akan kutumbuhkan sombong. Kulaknat engkau hai iblis, kata iblis, ya. Aku minta 3 hal.
Pertama, aku tidak mau mati sampai hari akhir. Yang kedua, aku mau bermama biak biar banyak. Yang ketiga, tiap doaku tolong kabulkan. Ditepati oleh Tuhan. Makanya diwanti-wanti oleh Allah. Kalau punya niat baik, cukup di hatimu saja. Karena hanya aku yang tahu. Kalau didengar oleh iblis, bisa batal. Contoh, hei nak, subuh nanti bangunin bapak yang mau sholat. Kan baik, kata iblis. Nah, dari sekarang sampai subuh gimana caranya bikin ngantuk? Jadi nggak ada itu pohon sakti, itu nggak ada. Orang gentayangan tuh nggak ada. Itu kerjaan iblis semua itu. Nah, ada orang lewat tuh di depan pohon. Tahu-tahu jatuh. Nah, memang pohon itu zaman dulu. Nah, memang terdengar angker, kata iblis. Itu sudah diyakini sebagai sesuatu yang sakti. Jadi ketika orang lewat, muncullah dirimu yang berwujud ini. Jadi kerjaan iblis. Nah ini kesal nih iblis aku ngomong gini nih. Jangan diceritakan rahasiaku. Itu kan lakum dinukum waliyadin. Oh kerjaanmu, aku kerjaanku. Gitu. Ya kan dia menyebarkan kejahatan. Aku nyebarkan kebaikan. Nah tinggal siapa yang menang. Maka iblis tak bisa godaku. Karena aku tahu rahasianya. Kalau sudah per, menurutku dia itu. Nah itu udah iblis tuh. Misalkan orang mati, ya tuh jangan-jangan gentayangan dia. Karena dia kan pemabok, ini itu. Nah iblis gini, selesai dia dikubur, selesai dia dikubur, muncullah engkau sebagai dirinya. Sehingga dia dianggap gentayangan. Tujuannya apa? Kata teman iblis tuh, biar manusia itu saling bermusuhan. Nah itulah waswisufi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah sayangnya kita nih kalau dengan ceramah surga, neraka, kafir itu doang. Nggak udah. Kalau sedekah 10 dapat 100 gitu itu doang. Iya. Iya, dari zaman dulu gitu sampai detik ini. Nah itu. Nah lo tuh gitu. Ya, ibu mau begitu dengan lo. Iya, silahkan. Nggak usah. Lo jangan. Oke. Lo jangan. Ya itu dia yang akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Nah kalau lo jadi jahat juga, apa bedanya lo sama ibumu? Ya tapi kan dia begitu karena aku begini. Nah kenapa lo terpengaruh kata Tuhan? Sudah tahu jahat kok diturun. Tak ada kita ini bantahan. Tapi dia ibuku, cuma bawa manfaat. Tapi dia anakku, bawa manfaat gak? Barang siapa yang berpegang dengan buhul taliku, kata Allah, itu saudaramu. Barang siapa yang tetap berpegang dengan aturanku, itu saudaramu. Keluar dari itu, bukan. Walaupun itu kakakmu, walaupun itu adik, walaupun itu saudaramu, walaupun itu bapakmu. Jadi jangan rusak loh. Kan pikiranmu tuh itu doang kan selama ini. Makanya malas kerja, malas bercita-cita. Biarlah orang di belakangku hitam, tapi aku mau jadi putih. Ada satu kata-kata Allah itu, walaupun satu dunia ingin menurunkan derajat salah satu hambaku, kalau kataku tegak. Walaupun satu dunia ingin menaikkan derajat salah satu hambaku, kalau kataku turun-turun. Jadi berpegang sama Tuhan aja lah. Sama manusia banyak syaratnya. Harus dompet tebal lah, harus banyak pokoknya. Repot. Oke. Nah, gitu. Nah, lo ini mempertanyakan terus. Aku kan anaknya.
itu kan ibu harusnya, nah gitu loh tuh kan. Sehingga cari cara lagi. Kata Allah, aku aja dikhianati oleh iblis. Iblis, jin itu tahu nggak? Jin itu makhluk Allah yang paling dipercaya di surga. Nah, jadi kalau kita baca ayat kursi, iblis ngaminin. Nah, aku heran kalau ada baca ayat terus keluar hantu dari kepala, itu aneh menurutku. Di ruqyah bahasanya. Diaminin oleh iblis tuh. Dia hafal Al-Quran. Nah, iblis itu akan nyerah dengan orang baik yang benar. Nah, gitu. Nah, jadi lo jangan, lo kan mempertanyakan itu. Aku cerita ketuhanan ini biar nyambung ke urusan lo. Itu kan biar lo ada legah dikit kan. Tiap hari berkeluh-keluh, bukan berkeluh kesah. Berkeluh-keluh. Ya. Saking banyak keluhan. Berkeluh-keluh. Karena dia dasarnya cengeng. Mentalnya ini mental cengeng. Dan ibunya tidak pernah paham itu. Iya, bener. Dia laki-laki, tapi mentalnya mental cengeng. Serius, sini apa adanya aja agar agar mengenal. Dia tidak bisa ngomong dikerasin spontanitas tuh nggak bisa. Orangnya tuh kayak gini nah. Badannya laki-laki, mentalnya mah mental Harus dipuk-puk. Iya. Nah, sementara dipaksakan kamu itu harus gitu kan. Harusnya Betul. begini. Indra keenam. Iya. Gitu. Dan berasa tidak nyaman dengan gerak-geriknya dia nih. Paham nggak maksudku? Misalnya gaya-gayamu nih kan, gerak-gerikmu nih, yang gemulai mungkin yang santai. Jadi orang tuh merasa nggak nyaman gitu ngelihat lo tuh. Padahal lo tuh nggak kayak gitu niatnya tuh. Emang lo begitu. Iya. Mau diapain? Ya marah sama Tuhan situ. Kalau ada yang tidak terima lo, yang katanya segala sesuatu itu terjadi atas izinnya Allah. Betul. Nah, ya lo begini atas izinnya. Kalaupun tidak boleh lo begini, ya dibenahi, bukan disalahkan. Nah, ini kondisimu sudah jatuh ketiban tangga, kan masuk sumur lagi. Blepek dong. Tapi emang bener sih Mbak Birgi, ada yang pernah bikin aku kecewa banget ke ibu gue itu loh. Dia tuh istilahnya mempertanyakan, kan aku ada cacat fisik nih gitu. Lo kenapa sih kayak gini gitu? Itu sakit banget gitu loh. Lah, lo yang lahirin gue, lo yang nggak tahu perjalanan gue punya cacat kayak gini kok ditanyain gitu loh. Itu satu poin yang mungkin sampai saat itu bikin sakit banget gitu. Nah, dulu kan emang sebelum pakai kacamata nih, dulu tuh kalau istilah orang Jawa kan kero kan gitu. Terus sekarang kan juga ada cacat fisiknya mungkin kayak geleng-geleng gitu. Nah, ibu gue tuh mau pertanyain, lu tuh kenapa sih kayak gitu? Nah, itu yang sakit banget itu kan ibu gue harusnya kan support gitu. Harusnya kamu yang bertanya gitu. Iya, itu yang sampai saat ini sakit banget gitu loh. Gitu tapi sih. walaupun lo cacat fisik, kalau lo kaya mah dilihat. Iya, betul sih, betul. Anggap saja lo nggak cacat fisik, anggap saja lo bersih bagus, tapi dompetmu tipis nggak dilihat juga. Iya sih, bener. Jadi sudahlah, jangan nyapein diri gitu maksudnya, ngerti nggak? Intinya betul. itu. Gitu. Ya, siap. Tapi kalau lo bawa mobil Ferrari misalnya, Mercy, keren, oh ditawarin makan mulu lo. Bener sih. Itu pernah terjadi sama gue itu. Itu bener loh Mbak Birgi. Itu maksudnya aku bandingin gini sama adik gua. Adik gua ada yang udah kerja kan. Ini cerita nyata di hidupmu ya kayak gitu ya. Adik gua yang udah kerja ya mungkin karena memang dari kecil kan sama ibu sama bapak kan. Jadi mungkin dari hasil kerja pun disisihkan, kadang dikasihkan. Nah, perilakuan ke adik gue yang ini sama adik-adik gue yang lain itu beda gitu loh. Ya mungkin sama yang disampaikan. Bukan mungkin, emang begitu. Ya, mungkin sih emang bener ya. Gitu. Keren sih Mas Ferry. Ya keren kan? Sebuah jawaban keren loh. Ya.
Itu dia. Gitu. Kalau bintang tamu Kerennya mau itu bukan karena gue cerdas, tapi karena gue nggak takut-takut ngomong. Oke, siap. kalau ada bintang tamu yang takut jadi bintang tamu, sebuah jawaban kalian salah besar. Ya, betul. Walaupun awalnya deg-degan juga kan. Iya, Iya. bener deg-degan. Iya. Kan belum ketemu kan deg-degan nih, nanti gimana ya? Kalau bicara seorang anak nih, jelasin nih. Tadi kan ada persoalan lo punya cacat fisik, kan gitu. Apapun itu kan. Sekarang gini. Jadi masa hamilnya seorang ibu itu 9 bulan 10 hari. Ya. Berlaku sejak diketahui sudah tidak datang bulan. Wah, kayaknya gue nih kadang cerdas juga. Padahal gue Oke. benar gak itu? Benar gak? Sejak berlakunya tidak datang bulan-bulan itu sampai 9 bulan 10 hari. Benar gak? Nah, 9 bulan 10 hari itulah pembentukan watak yang akan lahir. Makanya hati-hati ngomong, hati-hati makan, hati-hati gini. Nah, apapun yang terjadi dengan anak itu karena perilaku orang tuanya selama 9 bulan 10 hari. Ketika dia lahir baru aku hembuskan rohku, kata Allah. Kalau bahasa Arabnya itu innama amruhu iza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu itu terjadi kalau ku kehendaki. 9 bulan 10 hari itu itulah penentu yang akan lahir itu, baik mental maupun fisiknya akan bagus. Makanya kalau zaman dulu hati-hati ngomong, hati-hati makan. Nah, kalau sekarang ini tidak berlaku lagi begitu. Oke, siap. Tidak. Kalau aku tidak tahu siapa anakku, berarti aku bukan bapaknya. Itu aja kuncinya. Aku tidak tahu anak. Kalau aku tidak tahu anakku, aku kan punya anak. Berarti aku bukan bapaknya. Ya. Paham. Masa lebih tahu loh dari aku? Hah? Kayak jangan-jangan anakmu. Ya kan? Anak jangan-jangan Jadi Wah, ini. semua anak lo. Karena lo yang paling tahu tentang kita semua di sini. kata Mas Ipan, Mas Peri, Bang Peri, Dewa itu kebiasaannya gini. Jangan-jangan anak Mas Ipan. Bandel. Ya kan lebih tahu dia dari aku. Loh, Iya. kok bisa begini ya? Nah, jadi sekali lagi ku ucapkan dengan tegas. Kalau aku tidak tahu anakku secara lahir dan batin, berarti aku bukan anak bapaknya. Itu bisa kupastikan 100%. Oke. Karena aku yang menyebabkan dia lahir, aku dan biniku. Masa aku tidak mengenal? Berarti colok-colokan doang ya? Tak tahu Oke. tujuannya kemana. Paham nggak? Ya nggak kasar omonganku, tapi itu realita. Iya, betul. Sekali lagi ku ucapkan, baik di sini maupun di luar sana. Kalau aku tidak mengenal anakku secara lahir dan batin, berarti aku bukan bapaknya. Nggak usah lah ngomong ke orang lain. Kalau orang lain keberatan nanti aku ngomong gini. Ya kan, anakku itu lahir dari rahim istriku. Hasil hubungan seksual aku dan istriku. Yang ngajarin dia ngomong aku dan istriku. Yang ngajarin dia duduk aku dan istriku. Masa tidak mengenal? Aku bukan dokter, tapi aku paham. 9 bulan 10 hari itu pembentukan fisik dan mental yang akan lahir. Ditentukan oleh apa yang diucapkan ibu bapaknya, apa yang dimakan oleh ibu bapaknya, apa yang dilakukan oleh ibu bapaknya. Makanya kata Allah, anak itu amanah. Karena penentu baik buruk seorang anak, orang tuanya. Tapi aku kadang capek ngomong begini, nanti banyak yang tersinggung. Berarti kalau tersinggung dia seperti itu gitu. Oh, oke. Ya, betul sih, betul. Kalau tersinggung. Betul. Nah, itu. Jadi tidak usah kau pertanyakan bagaimana dirimu. Itu tidak penting. Tidak usah kau sesalkan kecacatanmu, itu juga tidak penting. Karena tidak merubah. Sekarang ini jadilah manusia bernilai.
Oke. dengan apa yang lo bisa. Karena aku pernah dengar Allah itu berkata begini, sebesar apapun dosa, lebih besar pengampunanku. Betul. Nah sekarang pertanyaanku, mau jadi baik apa enggak? Mau. Nah, sudah, salaman kita. Lo nangis guling-guling di sini. Apa berubah keadaanmu? Enggak. Lo minum racun karena putus asa, apa berubah juga? Enggak. Lo mukul-mukulin diri, apa berubah? Enggak. Lo nangis-nangis, siapa aku nih tidak punya ini, apa berubah? Yang ada bikin malu lo. Kenapa orang jahat itu tambah banyak dan senang dengan kejahatannya? Karena orang baik cengeng. Orang baik tuh baperan. Padahal dulu aku udah baik loh. Nah, kenapa nggak ngelihat gitu? Baperan orang baik tuh. Orang jahat tuh nggak masuk bodoh loh. Lo mau masuk sumur. Lo itu kerennya orang jahat tuh. Orang baik nih baperan. Nggak ditegur dikit ngelamun. Itu. Iya, oke. Nah gue orang baik yang nggak baperan. Pokoknya kau mau jahat apapun silakan. Aku nggak. Jadi mulai detik ini putuskanlah lo mau jadi baik apa buruk. Baik. Nah, Oke. itu biar menetral persoalanmu. Ya. Kan udah lega kan? Ya. Oke, thank you Mas Ferry. Tapi bener loh Mbak Birgi, tadi tuh kayak gini loh. Kita sampai Mbak Birgi dulu tadi pas mau berangkat ke sini tuh kayak masih ragu, takut mau ngomong masalah yang terkait keluarga ini. Aduh nanti ini kan juga tayang di YouTube, terus nanti juga dilihat orang banyak, ntar ada yang ya bener tadi tersinggung atau apalah segala macem. Aku tuh ada kekhawatiran di situ gitu loh. Tapi ternyata ya udah lega aja ngomongnya. Ya iya. Kan sebenarnya beban hidup kita ini karena tidak ada yang tersampaikan. Tapi Mas Bro, ini kan selalu kalau misalkan seorang anak itu kalau tidak mematuhi apa yang diinginkan orang tua misalkan, atau disuruh atau diminta, itu bukan kadang suka dibilang, wah kamu anak durhaka. Sebenarnya tuh yang dibilang anak durhaka itu seperti apa gitu? Durhaka itu tidak ada sebenarnya. Durhaka itu karena diciptakan. Kalau caraku didik anakku salah, pasti durhaka. Gitu aja. Aku kasar dengan anakku, aku egois dengan anakku, aku tidak mau tahu, tidak mau mendengar. Ya pasti ujungnya durhaka. Jadi durhaka itu tidak ada. Carilah di muka bumi ini. Kalau ada orang yang berbuat baik dengan tulus terus dihianati, berarti itu bukan manusia. Hewan saja kita baik tulus, baik apalagi manusia. Jadi kejahatan itu karena yang berbuat baik itu bohong. Lo rajin-rajin ya, lo jadilah orang pintar, lo nanti berduit, kudoakan dalam hatiku tuh biar nanti aku minta duit ke lo. Tapi itu nggak tulus. Oke. Jadi kebohongan hati kita itu tak ada anak durhaka tuh. Aku nih bapak, aku nih punya anak. Mungkin orang di sini sudah tahu dengan anak. Gak ada yang kurang ajar. Jadi baik kenapa anak itu amanan. Baik buruk anakmu tergantung engkau, hai orang tua. Kata Allah tuh gitu. Itu disebut amanah. Akan aku titip, akan aku hidupkan seorang hambaku lewat rahim seorang perempuan. Dan engkau yang bertanggung jawab untuk menjadikan dia baik. Dan itu amanah.
Suatu hari ada orang tua, sholatnya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, pergi hajinya rajin, puasanya rajin. Pokoknya begitu dia meninggal sudah bisa dipastikan 101% masuk surga. Nah, begitu di pintu surga disetopin. Nanti dulu. Loh, kenapa Pak? Lihat catatan hidupku semuanya baik. Oh ya. Tapi kenapa aku masih dijegal? Itu anakmu marah-marah. Loh, kenapa? Kenapa? Emang anakmu? Itu anakmu mabok, itu anakmu ngamuk, itu anakmu... Nah, kan salah dia. Kenapa mabok, kenapa apa? Kan begitu kata orang tua tadi. Tapi ku tanya dengan anakmu, karena aku tidak ditegur, karena aku tidak diajari, karena aku tidak dikasih sayangi, karena aku tidak dimengerti, aku cuma dituntut aja. Dari semenjak aku hidup sampai mati, kata dia. Makanya aku jadi bangsat, gak jadi masuk surga. Ya iyalah, memang seperti itu. Jadi menurutku anak durhaka itu nggak ada. Hewan itu akan jadi baik atau buruk tergantung bagaimana memeliharanya. Hewan loh. Ya makhluk yang tidak berpikir pun bisa jadi baik. Kenapa punya anak tidak jadi baik? Berarti orang tuanya yang salah. Siapapun orang tuanya. Kan gitu. Tergantung bagaimana orang tua itu. Kelak kemudian hari kalau kau menikah dan punya anak, baik buruk anakmu tergantung dirimu dan istrimu. Oke. Nah lo marahin mulu, lo tuntut mulu, lo atur mulu, lo tidak ngerti apa yang dia rasakan, yang dia lihat, dia dengar. Ujungnya dia jahat, nah lo marah. Gitu aja kan. Iya. Kalau seorang ibu itu benar-benar jadi seorang ibu, berasa di surga. Makanya surga di telapak kaki ibu. Iya. Kalau seorang ibu itu benar-benar jadi seorang ibu. Bukan tiap ibu ada surga. Iya, benar. Ya ampun, ini yang ada surga atau modelnya. Apa Tuhan salah ya? Andai kata Adam sendirian, nggak akan mungkin dia ke dunia. Gara-gara Hawa ini lah. Ya serius. Serius. Jadi penentu dunia ini perempuan. Penetralisir dunia itu perempuan. Ketika seorang perempuan itu benar-benar jadi perempuan, bukan jenis kelamin aja. Nah, tujuan itu akan pasti dan tidak kalau laki-laki itu tegas dan jelas. Makanya simbiosis mutualisme. Kan gitu. Ini mentang-mentang berasa ibu pasti ada surga. Enak banget ya. Seakan-akan bapak tidak jadi apa-apa. Ya, benar sih. Ya kan udah dilambangkan oleh Allah tuh ibu pertiwi, ibu kota. Kadang nggak ada bapak pertiwi, bapak kota. Nggak ada. Jadi kedurhakaan itu kan diciptakan tanpa sadar. Suatu hari kau ketemu anakku nanti, lihatlah. Oke. Sebagian di sini udah tahu. Pasti semua tuh pengen anakku lihat. Karena aku ajak bercerita, aku tanya apa maunya. Dan aku tidak membedakan. Jadi lo begini ini hasil dari didikan. Udah titik. Nah sekarang lo mau menyesali hidupmu kayak gini atau mau memperbaiki diri sehingga menjadi bernilai. Mau memperbaiki dong, jadi bernilai. Atau lo sesali kenapa aku begini, kenapa begitu mulu. Kayaknya capek deh kali nyesalin. Ya sudah tahu kenapa tetap kayak gitu.
Ya mungkin karena belum ketemu Bang Peri. Nah, sebenarnya banyak yang ngomongin ya, tapi nggak kalau ngomong sama lo Mas Bro baru nancep ke hati. Anggap saja lo cacat fisik, anggap saja lo cacat semuanya, anggap saja lo sebatang kara, anggap saja hidupmu menderita. Mau lo keluh kesahkan sampai lo meninggal, atau lo bertekad mulai malam ini untuk jadi bernilai. Jadi bernilai dong. Kita manusia ini kasih sayang itu butuh, perhatian butuh, cinta butuh, dukungan butuh, tapi jangan mengemis. Oke. Tapi jadilah bernilai, biar orang yang mengemis. Nah, kita ini mengemis, tolong sayangi aku, tolong cintai aku karapu, aku gak pernah itu. Setiap hari ku bikin cerdas otakku. Setiap hari aku berbuat baik, biar orang yang nyembah kakiku untuk minta kasih sayangku. Kalau aku bakal stres karena nggak diperhatiin orang, nggak mau aku. Nah, kita ini meminta dengan mengemis, dengan segala alasan, karena aku rapuh, karena aku sendiri. Lalu mengemis setiap hari. Nah, sekarang lo tinggal pilih, mau hancur karena itu atau lo bertekad untuk bernilai. Ada di tanganmu. Aku tidak akan merubah sebuah kaum, kata Allah itu. Selain kaum itu berkeinginan untuk berubah. Lo manja, lo rapuh, lo apa. Itu karena lo tidak keluar dari itu. Karena lo hayati itu, akhirnya lo lemas, lo cengeng, lo baperan. Mudah-mudahan dengan aku nangis orang jadi perhatian. Mudah-mudahan dengan aku mabok orang jadi perhatian. Mudah-mudahan dengan aku menghilang orang jadi perhatian. Nah, lo mengemis. Siapa sih yang lo butuh? Siapa sih? Seberapa sih nilai orang yang lo butuhkan kasih sayangnya sampai lo harus hancur? Aku selalu bilang jatuh cinta itu tidak salah, kasih sayang itu tidak salah. Tapi kalau menghilangkan harga dirimu itu salah. Nah, lo menghilangkan harga diri. Nah, sekarang tinggal lo. Oke. Lo bisa tahu kan, ini kursi, Iya. itu kamera, ini rokok. Lo tahu kan, dicubit lo sakit kan? Iya. Nah, artinya lo ngerti dalam hidup. Kenapa lo mesti mengemis? Oke. Kalau tiap hari ngemis. Kau rendahkan dirimu sehingga hilang harga dirimu di depan sesamamu. Tapi di hadapanku lo tidak pernah begitu. Kalau aku tidak akan pernah mengemis antar sesama. Tapi kalau dengan Tuhan, ngemis aku. Pantas. Dengan manusia ngemis sampai harus gila, sampai harus stres, sampai harus mabok, sampai harus malas. Ujungnya bunuh diri. Akibat keputusasaan. Kalau bukan bodoh apa namanya? Iya. Nah, kan itu kalau nggak ada gue, hancur kan hidupnya, tambah diketawain. Sudah tahu lo tuh ngaca, sudah tahu lo nggak bernilai, masih aja butuh aku. Tambah bergaya, tambah sakit hati kita. Iya, betul. Kalau aku enggak, tanyakanlah teman-teman di sini nih, apalagi Birgi. Belum pernah satu kali pun aku curhat. Sampai aku selalu ngomong, aku tidak pernah butuh kalian. Kalian yang butuh aku. Bukan karena sombong. Aku tidak mau ngemis-ngemis tuh. Sampai mana Ferry? Kok nggak syuting sebuah jawaban lagi mabok itu nggak bisa move on. Nah, lo tuh kayak gitu. Akhirnya lo tuh apa namanya tuh kecewek-cewekan. Karena hatimu tuh berkeluh kesah terus. Bukan mentalmu kayak gitu, aslinya lo nggak kayak gitu. Tapi karena merasa menderita, karena merasa tersisih, dan lo hayati itu.
Kalau aku tuh paling, semakin orang menghinaku, aku semakin senyum. Karena kenapa? Tunggu suatu saat kelak kau jilat ludahmu. Kalau aku gitu. Paling senang aku kalau direndahkan tuh. Tunggu kau ya. Serius, tanya Birgit. Ya. Makin Ada direndahkan. salah satu yang meremehkan aku nyanyi. 24 jam aku latihan nyanyi. Berhenti tidur. Serius, sampai istriku nangis. Kenapa sebegitunya? Aku nggak mau ngemis. Lalu ngemis. Nah makanya Birgit ini jadi semangat. Karena ngelihat, aku nggak ngajarin. Jangan cengeng, jangan ngemis. Emang lo bisa pastikan kalau lo baik dengan ibu, mau bahagia lahir batin? Enggak sih. Nah, kenapa lo kejar sampai harus membodohkan diri? Yang penting lo sudah berharap. Yang penting lo sudah meminta. Jangan jadikan sesamamu tuh kayak Tuhanmu, ngerti nggak? Iya. Nah, kita ini tanpa sadar menjadikan sesama kita ini seperti Tuhan. Aku kalau tidak ada lo tidak bisa hidup. Ya Allah, alangkah gagah dan ngomong. Kenapa ya? Pokoknya di mana-mana pandanganku tuh ke dirimu. Ada. Kayaknya kalau nggak ada dirimu, napasku nih ngos-ngosan. Ke Tuhan bergantung tuh, ke Tuhan. Kesesama itu bekerja sama. Simbiosis, mutualisme. Ke Tuhan bareng menyembah, menghambakan diri. Tuhan, aku ini rapuh, jadikanlah aku kuat. Tuhan, aku ini pemalas, jadikanlah aku rajin. Tuhan, aku ini tidak mengerti, mengertikanlah diriku. Karena cuma Tuhan, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Sebisa mungkin aku akan berbuat baik kepada keluargaku, kepada orang tuaku. Itu yang akan kulakukan. Tapi kalau berkenan ya Allah, Engkaulah yang bisa merubah, membolak-balikkan hati manusia. Kenapa kita kadang tidak ditolong? Karena kita tuh menghambakan diri kepada sesama. Bukti menghambakan diri, lesulah, maboklah, nangislah. Kan menghambakan itu. Iya. Tapi dengan Tuhan marah. Kenapa hidupku kayak gini Tuhan? Oh, tinggi dada nih. Nah, masa nggak ngerti juga? Ngerti kan? Iya. Jadi bertekadlah. Oke. Bertekadlah. Lo bisa. Lo selalu bilang rapuh. Lo selalu bilang apa. Sampai detik ini lo masih hidup. Iya benar. Sampai detik ini lo masih bisa makan. Sampai detik ini lo masih punya banyak teman. Iya. Nah lo aja yang meratapi diri nggak udah-udah. Bagusnya sambil nonton film India pula. Duh. Hidup tuh jangan pernah berandai-andai. Kalau kita tidak diberi kasih sayang, kitalah yang memberi kasih sayang. Kalau kita tidak mendapatkan perhatian, kitalah yang memberikan perhatian. Begitu. Iya. Oke. Nih, lo jahat dengan gue. Tiap detik aku baik dengan tulus. Ujung-ujungnya lo mikir juga. Kalau lo manusia, gitu aja ilmunya tuh. Jangan, nih, ini pacarku nih. Aku ngerti, aku baik, tulus, aku perhatian, berbuat baik aja dengan tulus. Aku nggak akan nanya, setia lagi ya. Setelah dia merasakan bahwa aku tulus, ku usir pun dia nggak mau pergi. Jadi dapatkanlah apa yang engkau inginkan dengan cara memberi. Oke. Bukan meminta. Nah kita ini meminta, makanya kayak pengemis. Iya. Suatu hari lo kutolong hal yang hebat. Tanpa tendensi. Pasti suatu saat kelak lo akan datang kepadaku membalas itu. Benar nggak? Iya, betul. Nah, berikanlah kasih sayang kepada sesamamu dengan tulus. Kalau kau ingin mengharapkan sesuatu, memberilah dengan tulus.
Jangan kalau kau mengharapkan sesuatu dengan meminta, nah itu salah. Paham kan? Iya. Oh itu banyak dapat ilmu loh di sini. Iya. Keren. Sebuah jawaban keren sih. Identitas hidupmu, mau jadi apapun terserah. Mm. Itu hakmu. Lakukanlah yang lo senang. Kalau ragu tidak usah. Oke, yakin ya? Iyalah. Yang menentukan hidupmu Tuhanmu. Yang memberi jalanmu itu Tuhanmu. Yang merubah hatimu Tuhanmu. Iya. Jangan menghambakan diri kepada sesamamu. Betul. Kalau begitu selama ini, maka tak jelas sampai detik ini. Si terombang ambing. Masih terombang. Lalu ambing. tadi tanya tentang ketuhanan, apa itu yang mau lo tanya? Ya sebenarnya kan kalau pandangan orang kan dulu pernah juga apa namanya, kalau orang beranggapan dulu orang itu mondok pesantren itu pasti agamanya kan akan bagus gitu. Oh. Nah sedangkan kalau gue kan memang dulu pesantren juga, tapi terus seiring berjalan waktu kan juga baca-baca buku, terus ketemu dengan banyak orang, mereka juga punya pemahaman masing-masing, kita sharing apa segala macam. Nah terus di situ kan juga ketika kita ngobrol kan pakai pendekatan logis gitu kan. Nah, di situ pun juga aku tidak mengingkari keilahian. Tapi aku pun menganggap bahwa semua agama itu sama gitu. Nah, itu yang sampai saat ini aku pegang gitu loh. Dan tapi aku masih nggak berani ke lingkungan untuk mengakui hal itu gitu loh. Nah, terus pertanyaanmu? Pertanyaanku, apakah apa ya? Maksudnya itu ya terkait ketuhanan. Apakah aku itu salah dengan prinsip yang kayak gitu loh? Nah, ini berat nih. Aduh, maaf. Aduh. Tambah beban malah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik kendaraannya kan masing-masing. Benar nggak? Iya, betul. Apakah harus berantem? Mengatakan motorku lebih baik. Agama itu kendaraan. Oh, oke. Yang penting tujuannya sama. Kita mau ke Borobudur. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta. Ya itulah agama. Oke. Nah tinggal siapa yang memilih siapa. Mau naik kemana. Oke. Nah jangan ngajak orang kalau belum yakin. Itu salah. Kalau kau meyakini agama itu sama menurutmu, selagi itu untuk dirimu, tidak salah. Oke. Tapi kalau lo sendiri ragu tapi ngajak orang, nah itu sesat. Ya, oke, I see. Oke. Gimana bagusan mobil ini Mas Ferry? Emang lo bisa pasti? Enggak juga sih. Nah itu salah. Jadi agama itu sama kayak kita mau ke Prambanan. Iya. Ada yang naik helikopter, ada yang naik pesawat. Pasti benar menurut pemeluknya masing-masing. Iya, betul. Makanya kan Rasul ngomong lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah katanya kita ini pengikut Rasulullah. Tapi marah-marah kalau ada yang beda agama. Jadi benar-benar pengikutnya apa enggak? Gitu. Ya, Nabi kan ngomong lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Nah, yang lo yakini di mana? Itu yang lo pegang. Oke. Kalau ku bilang rokok ini jelek dan nggak bagus, lo pasti kecewa. Kenapa? Karena aku nggak ngerokok ini. Dan lo pasti rokok ini berkata bahwa rokok ini belum bagus karena lo nggak pakai itu. Nah penilaian itu terjadi karena kita tidak di situ. Oke. Sederhana aja, aku tuh ngecengin lo aja sulit.
Paham nggak? Iya, paham. Nah, jadi peganglah apa yang lo yakin. Iya. Cukup Tuhan saksimu. Yang penting lo jangan iri, jangan dengki, jangan sombong, jangan nyusahin orang. Oke. Kan di agama tuh kuturunkan kau ke muka bumi ini, hai Muhammad, untuk memperbaiki akhlak hamba-hambaku yang lain. Iya. Jadi keyakinan itu lakum dinukum waliyadin. Yang paling penting aplikasinya akhlak Akhlak yang baik. Oke. Paham? Ya. Nah, kadang-kadang aku kayak kiai juga. Jadi yang salah itu ketika kita ragu, tapi Kita ngajak orang, Ngajak mempengaruhi orang. Ya lo ngajak dengan sesuatu yang lo sendiri ragu. Kalau bukan bodoh apa namanya? Oke. Gitu. Nah, Mas Bro, ini kalau apa yang kita yakini kadang kalau kita jelaskan orang ada yang ngerti, ada yang enggak gitu kan. Malah berujung kayak menggurui Iya, jatuhnya takutnya seperti itu. Gimana caranya agar orang itu tahu apa yang kita yakini tanpa mungkin kita menjelaskan gitu atau orang itu tidak merasa digurui gitu. Yakin atau tidak yakin itu tidak perlu butuh penjelasan orang. Oke. Itu tidak yakin kalau harus butuh penjelasan dulu. Siap. Ketika aku memilihmu, aku tidak mau dengar yang lain. Oke. Karena itu keyakinanku terhadap lo. Tapi akhirnya aku yakin karena dia yang jelasin, berarti aku yakinnya ke dia, bukan ke lo. Kan sederhana ya. Mengecewakan jawabanku nih kadang-kadang. Sering. Yan, aku punya pacar. Siapa namanya? Riri. Itu bang, gini bang. Ujungnya terpengaruh. Berarti aku nggak yakin. Nah, terus lo sebagai temannya Mbak Riri, Mbak Riri itu baik loh, bang, gini. Ujungnya aku pilih dia. Berarti aku yakin atas dasar penjelasanmu, bukan karena kedianya. Nah, kita tuh beragama masa yakin akan penjelasan orang, bukan dengan apa yang kita alami, paham nggak? Lucu lah. Ya, makanya begitu jatuh cinta pindah agama. Gitu. Begitu cerai balik lagi ke agama masing-masing. Kan lucu. Itulah yang disebut perjalanan spiritual. Keyakinanku ini tumbuh berdasarkan apa yang ku alami dalam hidupku. Berdasarkan apa yang kulihat dan ku dengar. Paham kan? Ya, paham. Langsung aku jadi pindah agama gara-gara jatuh cinta. Lucu lah. Begitu cerai balik lagi. Disebut yakin itu karena tidak ada dasar apapun. Tahu-tahu tertanam aja di hati. Itu disebut yakin tuh. Jadi pilihan hidupmu mau jadi apa itu ada di tanganmu. Yang penting jangan merugikan orang, jangan jahat ke orang, jangan iri dengki, jangan sombong, udah itu aja. Tetap rendah hati ya? Apa? Tetap rendah hati. Tetap jadi baik. Oh, tetap jadi baik. Iya. Oh, oke. Beda rendah hati sama baik. Beda. Rendah hati itu kadang merendahkan diri ujung-ujungnya. Betul sih. Nah, tipis. makanya kata Rasul itu hati-hati. Kadang-kadang umat-umatku itu kegelapan di dalam terang. Merasa lurus padahal miring gitu. Enggak kadang sering. Sering ya. Sering. Nah, lo udah ngerti kan mesti apa habis ini? Oke. Banggalah dengan pilihanmu. Ya, betul. Banggalah dengan keputusan hidup. Siap. Atau nanti jahat atau bagus yang bertanggung jawab lo doang kan dengan Tuhan. Nggak ngajak gue. Nah, kenapa lo mesti capek gara-gara gue? Ya, betul. Oke, siap. Iya kan? Mas, Iya kan? Suatu hari aku menghadap Tuhan, apa lo nolong aku? Apa Virgi nolong aku? Enggak. Kita bertanggung jawab masing-masing. Iya, Nah, betul. kenapa kita mesti repot gara-gara orang lain? Ya, betul. Berbuatlah sebaik mungkin. Dibalas atau tidak terserah. Ya, oke.
Lihatlah itu. Mana? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sudah bermanfaat aja tiap hari. Mau dijahatin, masa bodoh. Ngomong aja sama Tuhan. Yang penting aku enggak ya Tuhan. Oke. Aku enggak Tuhan, engkau lihat kan? Iya. Tapi temanku sakit hati. Iya, dia berbuat baik karena ingin dinilai, Per. Oh, gitu. Oke. Oke. Iya. Gitu. Nah, temanku yang satu itu kenapa patah hati, Tuhan? Iya, dia doa doang ke gue. Padahal tujuan hidupnya demi pacarnya, bukan ke aku. Bohong dia. Oh ya, oke. Gitu. Kan lelucon, tapi itu ilmu loh. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi mulai detik ini, jadilah hambanya yang qiyamuhu binafsihi. Oke. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa paling hina. Jangan merasa paling jelek. Jangan merasa paling berdosa. Iya. Untuk apa juga merenungi itu? Mending dari sekarang jadilah manusia yang bernilai. Baik dari niat, ucap maupun tingkah laku. Soal keputusan hidupmu, cukup dirimu dan Tuhan yang tahu. Oke. Yang penting jangan jahat. Nah, kebuka hatimu tuh malam ini. Terima kasih Bang Ferry. Beda mukanya. Lebih cerah Iya. ya. Kalau tadi datang masih bingung gimana ya nanti. Masih bingung, masih khawatir. Satu hari aku ditanya orang, ini penutup. Karena aku ngalami juga yang lo alami. Oke. Terus aku ditanya, Per lo baik banget? Enggak. Lo walaupun udah dikecewain tetap baik? Kan enggak. Motivasinya apa, Per? Kata dia. Karena aku ingin jadi manusia, aku bilang. Loh, yang di ciri-ciri manusia itu tahu diri, aku bilang. Ciri-ciri manusia tahu diri. Iya. Oke. Jadi siapapun yang tahu diri baru pantas disebut manusia. Hewan tahu diri nggak? Nggak tahu kan? Disitulah orang, disitulah dia kencing. Iya. Disitulah makanan orang, disitulah diambil. Anak disia-siakan, teman dimusuhin. Ujung-ujungnya dimakan. Iya. Nah, aku baik ini ingin jadi manusia. Oke. Itu. Oh, berarti bukannya iya. Aku pengen dikatakan Tuhan manusia. Kamu hambaku yang bernama manusia, Ferry. Loh, yang lain nggak tahu diri, Per. Semua perutnya aja. Oh, gitu. Nah, jadi jadilah manusia. Kita ini belum jadi manusia. Masih hewan dikit-dikit. Oke. Dikit-dikit. Milik orang, milik kita. Sudah tahu aturan dilanggar. Alasannya tergoda. Ya kalau tergoda nggak usah keluar rumah. Bahkan ada yang lucu. Aku tuh nggak percaya ada yang namanya hilaf. Hilaf. Ya. Oke. Nggak percaya aku. Loh, kenapa lo nidurin cewek itu? Hilaf, Per. Kenapa? Mabuk. Ya nggak usah datang ke tempat mabuk itu. Kalau bakal kotor begitu. Jadi nggak ada hilaf. Hilaf kok direncanakan gitu. Niat yang tertunda. Iya, jangan tertunda bener. Nanti kalau dia tidurnya, kalau rumahnya kosong kita datangi. Nah disitulah kita ngambilnya enak. Hilaf kok direncanakan. Paham nggak? Nah jadi intinya lo jadilah baik. Iya. Baik niat, ucap dan tingkah laku. Apapun problem hidupmu, jadikanlah dirimu bernilai. Oke, siap. Karena lo cerdas, lo mandiri, dan dia ini enggak sakit hatian orangnya. Mulutnya doang yang repot kayak knalpot. Kayak kenal pot. Betul lagi. Dia nih antara ngomong dengan praktek tuh tak sinkron. Jadi Kalau orang nggak tahan-tahan kuping ya. ya hidupnya nih nyapein diri. Aku benci, aku kesel, aku ini masih ditolong juga. Habis marah kasihan. Ya. Berarti penjahat yang budiman dong. Aduh. Nah jadi kalau tidak keberatan jadilah benar-benar baik. Oke. Berhentilah Siap. berkeluh kesah. Oke. Keluh kesah dibantu juga.
Percuma. Kan gitu kan. Iya. Ibuku tuh anu. Tapi gimana ya ibuku makan Kak ya? Ini ya kan capek. Satu sisi jahat, satu sisi baik. Ujungnya gentayangan loh. Iya, betul. Aduh. Jadi putuskanlah untuk jadi baik atau jahat. Oke. Sukses buat lo. Amin. Jangan pernah takut dengan keputusan hidupmu. Iya, siap. Karena yang Amin. bisa merubah dirimu cuma Tuhan. Ya, Yang siap. penting jadilah baik. Amin. Baik Ya. itu niat, ucap maupun tingkah laku. Ya, amin, siap. Makasih banyak. Makasih banyak lo udah datang di sini. Gue berdoa buat lo. Amin, 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 amin. Biar lo jadi kuat. Amin. Biar lo jadi Siap. hebat. Amin. Biar lo jadi bernilai. Ya, amin, siap. Satu hal karunia Tuhan yang dititipkan oleh lo tuh lo mempunyai otak yang cerdas. Lo itu Alhamdulillah. salah satu hamba Tuhan yang banyak akalnya. Bener kan Mbak Lulu ya? Ada aja dia jalan ya. Nah, gunakan itu. Ya, siap. Walau aku tidak kenal lo, tapi Iya. aku tahu lo. Iya, amin, siap. Akalnya banyak ini. Makin Dan lancar hatinya kerjaan nih di tulus. kantor nih. Amin. Makin lancar kerjaan di Cuma- kantor. Iya. Dia nih ada minggu-minggu baper gitu nah. Aduh, ini. Ada minggu-minggu baper. Iya kan? Naik turun. Set. Bebe. Ya, yang set. Kalau kau ingin mendapatkan segala sesuatu yang lo inginkan, Ha-ha. banyak-banyaklah memberi dengan tulus. Oh, oke, siap. Jadi untuk mendapatkan segala sesuatu caranya dengan memberi dengan tulus. Jangan meminta. Oke. Kalau meminta lo akan terhina dan seperti pengemis. Kemudian harga dirimu hilang. Ya, oke. Udah ya. Ya. Sukses buat lo. Amin. Dimanapun berada Amin, dilindungi Tuhan, siap. dituntun Makasih dan banyak. dibimbing, Amin, amin, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki. Amin. Kebaikan juga balik ke Bang Beri. Ya, Amin. pokoknya sukses buat lo. Siap. Amin. Itu aja. Ya. Oke. Sebelum aku tutup ya, Mas Brian, Ya. gimana nih perasaannya sebelum duduk di sini dan sekarang setelah mendengarkan penjelasan Mas Bro tentang dirimu? Oke. Sebelum ke sini tentunya nggak karuan ya. Nggak Nggak karuan, karuan, terus gentayangan. Tidak baik-baik Nggak tahu. saja. Ikutin angin terbang ke sana ke sini nggak jelas, Nggak jelas. gitu. Terus ada ketakutan juga tadi pas mau ngobrol apa segala macam, tapi ternyata pas ketemu bisa ngomong los itu enak banget, apalagi dikasih solusi juga, terus dikasih saran-saran bagaimana nanti kita ke depan mau kayak gimana gitu. Itu bikin adem sih. Bikin ha-ha. adem. Dapat nggak sebuah ya, Bukan sebuah, sebuah. 2 buah, 3 buah, banyak Banyak buah, jawaban. iya. Sebuah jawaban tapi dapat banyak jawaban. Gitu. Oke. Boleh tepuk tangan lagi. Mas Brian, terima Ya. kasih banyak Ya, terima sudah kasih mau kembali. hadir di sini, dan apa yang dialami Mas Brian ini, kalau ada teman-teman yang nonton pasti di luar sana, oh iya ya ternyata ada juga yang ngalamin, ya bertanya tadi tentang ketuhanan juga, dan itu banyak juga dipertanyakan banyak orang, Mas Bro, hal-hal seperti itu. Otakmu cerdas, itu yang harus lo ingat. Itu yang Siap. harus diingat Mas Brian kalau lagi ada masa-masa baper. Iya. Ya. Ya, oke. Siap. Lo pribadi yang nalar. Oke. Nalar itu adalah ngerti dengan apa yang harus dan tidak harus. Nah, lo ngerti itu. Dan itu karunia Tuhan. Ya, alhamdulillah. Tapi lo akan hancur kalau baperan mulu. Oke, siap. Kenapa lo? Mau tahu orang baperan itu kenapa? Kenapa? Karena merasa dirinya bukan siapa-siapa. Oh, Hina. oke. Nah, lo mau disebut pengemis? Gak mau. Ngemis lah setiap hari. Enggak. Enggak, jangan sampai. Iya, aku akan meminta kalau aku berasa tidak mampu. Oke. Tapi kalau aku berasa mampu, aku pasti memberi. Benar nggak? Ya, betul. Nah. Siap. Oke. Oke, terus dulu. Ya. Oke, teman-teman semua. Bintang tamu hari ini Mas Brian dapat banyak jawaban, nggak Iya, sebuah betul. lagi. So,
Buat teman-teman yang nonton atau siapapun yang mau jadi bintang tamu di sebuah jawaban, silahkan dengan senang hati kita menerima siapa aja yang mau. Ya. Terima kasih juga Ya. buat Mas Ipan, Mas Ivan, sama Mas Lulu, Mbak Lulu, yang udah kasih. dua ngadirin bintang Ya, tamu. betul. Mantap. Biar ini ya teman-teman di kantornya semakin semangat untuk bekerja. Ya, Kerja, amin. kerja. Oke teman-teman semua, terima kasih. Tapi dia bukan baik, Gi. Dia bukan baik. Gue tahu itu. Ini daripada gue pusing dengerin mereka cerita. Gue juga Karena kan dulu kemarin pas jadi bintang tamu Mbak Lulu itu kan lo bilang mau bercerita tentang persoalan hidup udah orang duluan cerita kan. Nah inilah orang-orang yang Oh, gitu. mulut. Oke, Ya. siap. ya dia bukan peduli. Bukan. Dia tuh memindahkan tanggung jawab ke gua. Dalam hati menggerutu lu cerita sama gue. Ya, gue juga punya persoalan. Akhirnya ditarik ke sini. Nah, no, cerita sama seru aja. Gitu. Itulah tujuannya ya. Iya. Dibilang baik enggak, dibilang Enggak. enggak baik gitu. Baik itu karena mau nyelamatin dia. Oke. Tapi nggak apa-apa, makasih banyak loh. Biar teman-temannya juga semakin semangat kan. Thank you, Pak Lulu, Mas Ivan. Thank you buat teman-teman semua di Ada sini. tamu baru Mas siapa? Mas Fadil. Mas Mas Fadil, Fadil. terima kasih sudah di Mbak sini Riri, nonton. ada lihat. Mbak Riri, Om Dian di sini ya. Kalau lu udah ngejelasin ketuhanan, lihat bawah semua. Ada yang sembunyi di balik tirai, matanya sebelah doang. Seru loh. Saya nggak ada kamera yang nyorot penonton. Oke. Nanti kita sudut pandang bahas hari kiamat. Aduh. Tolong bantu ya, cari siapa aja yang mau dibahas toh. Aku mau kabur tapi nggak bisa gitu. Jadi ngomongnya ke bintang tamu, bahas bintang tamu, tapi sebenarnya di sini nyentil semuanya. Oke. Aku juga sih sebenarnya. Kamu jangan salah. Ternyata. Semuanya kena. Jangan salah. Oke, udah teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini, yang in-house di sini, yang nonton sebuah jawaban. Thank you. Semoga teman-teman dapat sebuah jawaban buat kalian, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bareng gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy. So, dadah.